Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Bryce Harefa. Welcome in my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia satpam lagi, yang dimana yang kita bahas pada saat ini yaitu tugas yang harus kita laksanakan ketika kita jaga di saat hari libur dan di saat tanggal merah. Jadi pertanyaan di situ, apa saja sih pekerjaan seorang security atau satpam di tempat kerja ketika jam operasional tutup? Setiap perusahaan pasti ada yang namanya SOP atau undang-undang yang harus kita laksanakan ketika kita dinas di tempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tugas pokok yang harus kita laksanakan di tempat dinas di saat jam operasional tutup. Yang pertama yaitu penjagaan, di mana sebuah perusahaan memberikan tugas kepada seorang personil satpam di mana dia berjaga. Perusahaan memberikan informasi di mana batas-batas yang harus diamankan pada saat dia menjaga atau kawasan lingkungan yang dia jaga pada saat itu, guys. Yang kedua yaitu patroli, di mana seorang satpam harus melakukan kegiatan patroli ketika dia menjaga. Di mana dia melakukan patroli tersebut yaitu bagian depan, bagian belakang, bagian sekeliling radius 100 meter persegi kawasan yang dia jaga tersebut harus aman tanpa terkecuali. Dan ketika dia mendapatkan informasi-informasi hal mencurigakan, langsung memberikan informasi atau disatu-satukan kepada atasan serta komandan kita, guys. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan ini dibagi menjadi dua, yakni satu, laporan online atau kita membuat laporan via WhatsApp, mengirim di dalam grup atau melapor kepada atasan supaya atasan mengetahui bahwa kita telah memberikan laporan situasi penjagaan kita aman. Dan laporan yang kedua yaitu lewat mutasi atau isi laporan kita. Seorang satpam harus mengerjakan tugasnya menulis isi laporan, isi mutasi yang dia dapat pada hari itu atau apa yang harus dilaksanakan pada hari itu juga, guys. Jadi ditulis di buku serta jam, tanggal, waktunya, dan isi laporannya, guys. Itulah yang dimaksud dengan laporan. Yang keempat yaitu mengawal atau pengawalan. Seorang satpam juga harus ada yang namanya pengawalan. Misalnya ketika ada nasabah atau tamu yang berkunjung di tempat perusahaan yang kita jaga tersebut, ketika dia bertanya, kita harus melayani, menanyakan dengan baik-baik dan mengarahkan dia. Ketika kita berjaga di sebuah perkantoran yang atau perbankan, kita harus mengawal dia dengan senang hati, dengan ramah dan dengan profesional, guys. Itu yang dimaksud dengan pengawalan. Yang kelima yaitu standby. Maksudnya di sini standby ini seorang personil satpam atau security harus tetap standby di tempat pos penjagaan yang diberikan perusahaan kepadanya. Biarpun dia tetap standby di saat itu, dia harus juga tetap siaga dan waspada memantau lingkungan yang dia jaga. Nah, begitulah keuntungan seorang satpam ketika jam operasional tutup. Dia ada waktu untuk duduk, ada waktu berkomunikasi dengan kawan, dengan tempat, dengan teman, maksudnya menggunakan online seperti HP. Nah, tetapi saya saranin buat kawan-kawan juga, ketika kita sedang berjaga jangan terlalu fokus kepada HP atau main game. Ya, sebenarnya bisa main game, tetapi kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita dan jangan terlalu fokus, guys. Nah, itulah yang dimaksud dengan standby. Dan juga kita jangan meninggalkan pos penjagaan kita atau perusahaan kita jaga ketika sebelum serah terima dengan melawan shift, guys. Nah, begitulah kira-kira tugas pokok yang harus dilaksanakan seorang personil satpam atau security di tempat kerja atau di tempat tugas ketika jam operasional tutup atau libur atau tanggal merah, guys. Nah, mungkin banyak kelemahan kekurangan dalam penjelasan saya, dan jika ada saran-saran silakan berkomentar di bawah komentar, dan buat para senior silakan berkomentar, berikan saran yang terbaik. Dan mohon maaf, saya izin untuk menjelaskan sebagian pengetahuan yang saya ketahui pada saat ini. Oke, guys, demikian video kita bahas kali ini. Dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Bryce Harefa. Salam satu profesi.